Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran tematik Muatan Bahasa Indonesia kelas 3, tema 3, subtema 4. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik bukan? Bu Indri harap kabarnya baik-baik saja. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa sebelum belajar. Semoga belajar kita kali ini diridhoi dan diberkahi oleh Allah. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda pada peristiwa sehari-hari yang ada di sekitar kita. Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang di sekitar kita itu mengalami perubahan wujud seperti yang kita ketahui sebelumnya, yaitu adanya es mencair, kemudian adanya baju yang dikeringkan, dan sebagainya. Banyak sekali peristiwa-peristiwa sehari-hari yang di dalamnya terdapat perubahan wujud. Pembelajaran kali ini kita akan mempelajari 6 peristiwa. Yang pertama yaitu mengeringkan baju. Yang kedua, embun di pagi hari. Yang ketiga, pembuatan garam. Yang keempat, pembuatan gulali. Yang kelima, pemanasan global. Dan yang keenam, terjadinya hujan. Peristiwa yang pertama yaitu mengeringkan baju. Baju yang setelah dicuci kemudian dijemur di bawah terik matahari. Setelah dijemur selama 1 hari, baju kemudian kering. Hal ini karena air yang ada di baju mengalami penguapan, sehingga lama-kelamaan air yang ada di dalam baju itu tidak ada. Dapat kita ketahui pada peristiwa mengeringkan baju, yaitu terjadi perubahan dari air menjadi gas yang namanya menguap. Peristiwa yang kedua yaitu embun di pagi hari. Saat pagi hari, kita akan melihat pada permukaan tanaman akan terdapat butir-butir air. Nah, itu yang dinamakan embun. Nah, embun ini merupakan peristiwa perubahan wujud di alam. Embun terjadi karena di pagi hari udara lebih dingin. Oleh karena itu, uap air yang berwujud gas di udara berubah menjadi partikel air yang wujudnya cair. Perubahan wujud embun yaitu dari gas menjadi cair yang disebut mengembun. Selain pada permukaan daun terdapat butir-butir air, embun juga dapat terjadi di gelas yang berisi es, kemudian di permukaan gelas terdapat butir-butir air. Selanjutnya yaitu pada kaca mobil yang terdapat partikel-partikel air. Peristiwa selanjutnya yaitu pembuatan garam. Sudah pernah merasakan rasanya garam kan? Ya betul, rasanya asin. Garam sangat penting untuk membuat masakan yang lezat. Makanan yang tidak diberi garam akan terasa hambar. Nah, dalam pembuatan garam terjadi peristiwa perubahan wujud.
Perubahan wujud apakah itu? Mari kita lihat penjelasannya. Sebelum kita mengetahui langkah-langkah pembuatan garam, mari kita cari tahu apakah garam itu. Garam dihasilkan dari air laut. Di pinggiran pantai, petani garam membuat ladang garam. Ladang garam ini berbentuk tambak-tambak untuk menampung air laut. Ladang garam terbentang luas di pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Contohnya, di pantai utaran Pulau Jawa, Madura, Sulawesi, Sumatera, dan pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara. Sekarang, yuk simak tentang proses pembuatan garam. Langkah pertama dalam pembuatan garam yaitu petani menyiapkan peta-peta tambak. Tanah di dalam peta tambak terlebih dahulu harus dipadatkan. Setelah tambak garam dibuat, lalu diisi air laut dengan kedalaman tertentu. Air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Selanjutnya, langkah kedua. Untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal, setiap hari harus ditambah air lautnya. Hal ini untuk menggantikan air laut yang menguap. Setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir, lapisan garam di dasar tambak pun harus segera dipanen. Langkah ketiga. Garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambah zat iodium dan dikirim ke daerah-daerah. Memanen garam jangan menunggu musim hujan tiba. Mengapa? Sebab kualitas garam akan menurun atau tidak bagus. Sekarang paham bukan cara pembuatan garam? Dari langkah pertama, langkah kedua, sampai langkah ketiga. Dari langkah 1 sampai ketiga, kita bisa tahu ya, pembuatan garam itu terjadi peristiwa perubahan wujud apa? Ya betul, perubahan wujud dari cair menjadi uap, yaitu menguap. Oke, paham? Selanjutnya yaitu membuat gulali. Gulali adalah sejenis permen yang terbuat dari gula pasir. Rasanya manis dan mudah membuatnya. Untuk membuat gula pasir, alat dan bahannya yaitu 500 gram gula pasir. Yang kedua 250 ml air matang. Yang ketiga, pewarna makanan. Dan yang keempat, tusuk sate. Setelah mengetahui alat dan bahan untuk membuat gulali, sekarang Bu Indri akan menjelaskan tentang cara membuat gulali. Yang pertama, campurkan 500 gram gula pasir dengan 250 ml air matang. Kemudian tambahkan pewarna jika diperlukan. Pewarna ini digunakan untuk mempercantik tampilan dari gulali. Setelah dicampurkan, kemudian aduk hingga merata. Lalu panaskan di atas api sedang. Yang ketiga, aduk-aduk terus hingga mendidih dan airnya mulai berkurang. Setelah itu, angkat dari api dan diamkan adonan sampai mengental. Yang keempat, jika sudah dingin dan mengental, maka adonan gulali tersebut boleh dibentuk. Letakkan pada tusuk sate dan bentuk menjadi aneka bentuk yang kamu sukai. Nah, anak-anak sudah tahu kan cara membuat gulali? Gampang bukan? Nah, kalau bisa nanti dipraktikkan di rumah ya bersama ayah bunda.
Semoga pembuatan gulalinya berhasil ya. Setelah mengetahui, mencermati cara membuat gulali, ternyata ada 3 perubahan wujud yang terjadi, yaitu mencair, menguap, dan membeku. Yang pertama yaitu peristiwa mencair. Peristiwa mencair, perubahan wujud yang terjadi yaitu dari padat ke cair. Ketika gula pasir dimasukkan ke dalam air, kemudian larut menjadi air. Silahkan anak-anak mengisi untuk 2 perubahan wujud selanjutnya, yaitu menguap dan membeku. Alhamdulillah, pembelajaran kita sudah selesai. Mari kita simpulkan. Oh iya anak-anak, sebelum kita simpulkan, ini baru 4 peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang Bu Indri jelaskan. Untuk 2 peristiwa selanjutnya yaitu pemanasan global dan terjadinya hujan akan Bu Indri jelaskan pada hari Kamis. Nah, sekarang mari kita simpulkan pembelajaran kita kali ini. Kesimpulannya yaitu banyak sekali peristiwa perubahan wujud di sekitar kita seperti mengeringkan baju, embun di pagi hari, pembuatan garam, dan pembuatan gulali. Setelah mempelajari berbagai perubahan wujud di sekitar kita yaitu mengeringkan baju, embun di pagi hari, pembuatan garam, dan pembuatan gulali. Sekarang mari kita tuliskan pengetahuanmu tentang perubahan wujud di lingkungan sekitar pada tabel di bawah ini. Ada 4 peristiwa yaitu mengeringkan baju, embun di pagi hari, pembuatan garam, dan pembuatan gulali. Anak-anak jangan lupa tabelnya juga ditulis di buku catatan ya. Kemudian pekerjaannya dikumpulkan dalam bentuk foto ke wali kelas masing-masing. Selamat mencoba dan semoga sukses. Alhamdulillah, pembelajaran kita sudah selesai. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, sudah kita tutup dengan membaca doa penutup majelis. Akhirnya pembelajaran kali ini sudah selesai. Bu Indri tutup. Sampai jumpa pekan depan. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsir. Jangan lupa selalu beribadah, jaga kesehatan, dan selalu berbakti kepada orang tua. Bu Indri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.